melilit. Teman-teman yang diberkati Tuhan, selamat sore dan shalom untuk kita sekalian. Shalom. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena begitu besar kasih dan rahmat-Nya yang selalu ada di sepanjang kehidupan kita hingga kita berkumpul di tempat ini. Itu semata-mata karena kasih Tuhan yang selalu nyata di sepanjang kehidupan. Untuk mengawali ibadah kita pada sore hari ini, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 baitnya yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia, dan sisa kata selanjutnya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkam, berilah musikmu bergaung, angkatlah puji-pujian. Teman-teman yang diberkati Tuhan, sebelum kita membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita mengundang kuasa Roh Kudus Tuhan agar menuntun dan menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan, karena begitu besar kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Bahkan Engkau telah menjaga kami dari pagi, siang hingga pada sore hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan, pada sore hari ini kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini guna mendengarkan sebagian kecil dari firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, sebelum kami membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu, biarlah Engkau tuntun dan sertai kami Tuhan, sehingga apa yang kami dengar sebentar ya Tuhan boleh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ya Tuhan, bersabdalah bagi kami sekalian, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada Karmel untuk membawa kita dalam perenungan. Kesempatan saya berikan. Terima kasih. Oke, selamat sore dan shalom. Shalom. Firman yang kita baca pada sore hari ini, mari kita buka dalam 1 Timotius 4 ayat 1 sampai dengan 16. 1 Timotius 4 ayat yang pertama sampai yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. 1 Timotius 4 ayat 1 sampai 16. Kalau kita sudah membacakan, nanti kita baca satu-satu ayat ya setelah saya. Demikian firman Tuhan. Dan seperti tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Sebab semuanya itu dikuduskanlah oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi janganlah kau dan Tuhan, hatilah dirimu beribadah.
Latihlah badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup selama semua manusia, terutama mereka yang percaya. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucian. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penetua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalam supaya nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukan di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tema renungan pada sore hari ini, pemuda dan remaja sebagai teladan. Sekali lagi, tema hari ini, pemuda dan remaja sebagai teladan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak orang yang mengatakan bahwa masa muda adalah masa yang paling indah. Adik-adik pemuda dan remaja, pada saat ini firman yang kita baca saat ini mau mengingatkan kita sebagai orang muda untuk menjadi teladan. Bagaimana menjadi teladan? Mulailah berbuat baik kepada orang tua, kakak, adik-adik, saudara-saudara, teman-teman, dan kepada siapapun yang kita jumpai. Jangan berpikir karena kita masih muda hingga kita dapat berbuat seenaknya saja. Kita dapat melakukan hal-hal yang tidak baik karena saya masih muda. Jadi yang berpikir seperti itu hanya orang-orang yang salah ya. Misalnya kita ini masih muda, saya belum pantas membaca firman Tuhan, saya belum pantas melakukan hal-hal baik gitu. Itu berpikir orang bodoh. Tapi marilah kita belajar Alkitab. Kita lakukan yang baik, kita bantu orang tua. Misalnya orang tua suruh pergi timba air, jangan kita pergi bermain lagi, atau mungkin suruh kita sekarang kebanyakan tumbuk padi, suruh orang tua tumbuk padi, kita pergi timba air, selisih kan yang orang tua suruh. Itu Tuhan tidak inginkan. Kalau orang tua suruh itu ya kita mau begitu. Yang penting baik, hal baik. Jadi yang berperilaku baik hanya orang dewasa saja. Tidak demikian. Itu adalah pemikiran yang salah. Misalnya tomatua banyak pelaku nuna, itu pemikiran salah ya. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di luar sana banyak yang kita jumpai pemuda dan remaja mulai dari SMP sampai SMA yang gagal melanjutkan studi karena terlibat pada pergaulan yang tidak baik. Contohnya seks bebas, narkoba, merokok, minuman keras, melakukan aksi tawuran atau hal yang rasa kecil. Misalnya tidak menghormati orang tua, bolos dari sekolah, mencuri. Tetapi hal-hal berdampak besar bagi masa depan adik-adik semua ya. Yang masih ada dalam bangku pendidikan. Adik-adik pemuda dan remaja yang diberkati Tuhan, kita sadar bahwa saya dan adik-adik
pasti melakukan hal-hal demikian ya. Firman Tuhan pada saat ini mengajarkan kita supaya kita berubah dan bertobat. Mulailah melakukan hal-hal yang baik kepada orang tua kita, adik-adik, saudara, dan siapapun yang kita temui di luar sana. Walaupun kita masih muda dan bahkan adik-adik remaja, tapi citra Kristus harus ditunjukkan dalam kehidupan kita hari lepas hari dan perbuatan kita setiap hari. Walaupun ada dari saudara kita semua yang melakukan itu karena ada masalah, entah itu masalah keluarga, pergaulan, atau sekolah, maka kita harus melakukan yang terbaik dengan orang-orang yang kalian anggap bisa memberi solusi. Misalnya ada yang kita tidak tahu, atau mungkin ada mengenai firman yang mungkin ada masalah keluarga atau masalah pribadi. Itu kalau masalah pribadi, kita minta sharing dengan orang yang bisa memberikan solusi yang baik gitu. Kita perlu sharing dengan teman, dan kita perlu belajar, apalagi kita ini kebanyakan masih perlu belajar gitu. Dan walaupun saya ini paling kalau kita menyampaikan firman Tuhan ini bukan kita buat sendiri, mungkin mujizat dari Tuhan, karena kita masih banyak belajar. Bertekun dalam ibadah, karena itu adalah landasan terutama bagi kehidupan kita. Mari kita bawa pulang firman Tuhan ini, tanam dan artikan dalam hati kita masing-masing, serta melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Itu saya minta teman-teman yang diberkati Tuhan, sebelum kita menutupi akan rangkaian ibadah kita pada sore hari ini, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah kita pada sore hari ini. Salam untuk kita sekalian. Namaknya dapat taman laruawaku Rani maha pemandun jadai tindak Idi ayah tangaraya na alanda